Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita lanjutkan pelajaran tafsir juz amma ayat yang kedua, yaitu firman Allah Azza wa Jalla walayalin asyar, demi malam-malam yang 10 atau demi 10 malam. Bila di antara tafsir al-muradu bilayalin asyar, yang dimaksud dengan 10 malam Asyru Dzulhijjah. Yang pertama diartikan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Wa utliqa 'alal ayami layalin. Yang kedua, ada yang memutlakkan. Mutlak itu tidak dibatasi. Berarti walayalin asar, demi siang-siang, demi malam-malam. Malam apa, bulan apa, tidak dibatasi. Itu tafsir kedua. Li'anna lughatal arabiyyah wasi'atun, karena bahasa Arab itu luas. Qatut laku al-layali, kadang memang dimutlakan al-layal itu, wa yuradu biha al-ayyam, yang dimaksudkan itu hari-hari, demi hari-hari, atau demi 10 hari-hari. Hari apa, bulan apa, tidak ditentukan. Wal ayyamu yuradu biha al-layali. Hari-hari juga dalam bahasa Arab itu bisa bermakna, bisa dikatakan al-layali. 10 hari itu bahasa Arabnya bisa 10 malam. Ini kalau penafsiran kedua, yaitu dimutlakan, tidak dibatasi seperti tafsiran pertama 10 malam Dzulhijjah. Wakila, ada tafsiran yang ketiga dari walayalin asyar. Al-muradu bilayalin asyar, yang dimaksudkan 10 hari. Layalin asril akhirati min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini tafsiran kedua, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amma alal awwali, adapun penafsiran 10 hari Dzulhijjah, alladzina yaquluna al-murad bilayali al-asri Dzulhijjah, yaitu yang dimaknai 10 hari Dzulhijjah. Fali'anna asra Dzulhijjah ayyamun fadilatun. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu termasuk hari-hari yang penuh keutamaan. Qala fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menerangkan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata beliau, ma min ayyamin, tidak ada satu hari, al-amalu, yang diamalkan, al-amalu saleh, amalan saleh, fihinna, pada hari-hari itu,
ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil asyar, dari hari-hari yang 10 ini. Qalu, sahabat sampai bertanya, walal jihad, apakah juga bisa mengalahkan jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah. Kemudian juga tidak bisa diungguli oleh amalan jihad fi sabilillah. Satu amalan kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali memang ada yang mengimbangi. Itu siapa? Rajulun, seseorang, kharaja binafsihi, yang keluar dirinya, bukan hanya uangnya bisa. Tapi dirinya keluar, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji, dia tidak kembali. Minda dikasyai'un. Tidak ada yang kembali, baik dirinya maupun hartanya. Baru bisa mengimbangi amalan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa ammal ladzina qalu, ini yang pertama ya. Tafsiran pertama 10 malam, 10 hari, bukan 10 malam. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa ammal ladzina qalu innal murada bil layalil ashri hiya layali ashri Ramadan al-akhirah. Adapun yang mengatakan bahwa yang dimaksud 10 hari adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, faqalu, mereka mengatakan, innal asla, sesungguhnya asal, bilayali, asal dalam malam-malam, anha alayali, walaisatil ayyam. Asal daripada alayali ya layali, tidak masuk siangnya. Sementara kalau Dzulhijjah tadi kan siangnya disebut oleh Rasul. Tidak ada satu amalan ayam ya yang dilakukan di suatu hari. Ya, kalau yang di Dzulhijjah Rasul mengatakan ma min ayyamin, tidak ada satu hari. Satu hari di sini meliputi siang dan malamnya. Tapi yang mengatakan bulan Ramadan, kata beliau, asal layali itu, malam itu ya malam. Tidak masuk siangnya. Sehingga walayalin asyar dibawa ke malam saja. Wa qalu inna layalal asril akhirati min Ramadan. Karena kenapa dibawa ke Ramadan? Karena pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, fiha Lailatul Qadri. Di dalamnya itu ada malam Qadar. Allati qala Allahu, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik semalam itu dari 1000 bulan. Wa qala, Allah juga mengatakan tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh barokah. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufarriqu kulla amrin hakim, pada malam Lailatul Qadar itu dibedakan segala perkara.
Surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Wa hadzal qawlu arjah minal qawlil awal. Tafsiran ke yang mengatakan bulan Ramadan, malam bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini lebih rojih, lebih benar daripada apa tadi 10 malam Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Walaupun tidak ada yang menyalahkannya ketika dibawa ayat ini ke bulan Dzulhijjah. Wa in kana al-qaulul awwal huwa qaulul jumhur. Sekalipun pendapat pertama itu, tafsiran pertama itu adalah tafsiran dari jumhur. Jadi kebanyakan ulama menafsirkan itu 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi tidak menunjukkan lebih rojih kata Syekh. Lakin Allah tu la ifu qaulal jumhur, tapi perkataan lebih roji ini tidak sampai merendahkan pendapat jumhur. Wa innama yurajihul qawla as-sani annaha al-layalil ashri al-awakhir min Ramadan. Tapi yang lebih rojih kata beliau adalah pendapat kedua, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa aqsamallahu biha, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari 10 hari terakhir bulan Ramadan li syarafiha, karena mulianya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua wali anna fiha lailatul qadar, karena pada malam 10 hari terakhir itu ada malam qadar. Yang ketiga wali annal muslimin, karena muslimin yahtamuna biha asru Ramadan, karena muslimin menutup bulan Ramadan itu dengan 10 malamnya, allati huwa waktun faridatun, yang itu merupakan waktu yang fardu min faraidil Islam, yaitu bulan Ramadan. Wa arkanul Islam. Nah, dan termasuk rukun Islam. Falidzalika aqsamallahu bihadhihi layali, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu, dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ayat ketiga, wa qauluhu wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Kila innal murada bihi, yang dimaukan dengan ganjil dan genap dan ganjil adalah kullul khalqi, setiap makhluk, setiap ciptaan. Nah, fal khalqu, karena makhluk itu imma syaf'un wa imma witrun. Karena makhluk itu bisa jadi genap dan bisa jadi ganjil. Allah berfirman, wallahu azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu kami ciptakan itu berpasangan. Itu namanya syaf, ya. Asyaf. Wal ibadat, demikian juga ibadah. Ibadah ini amalan, ya, perbuatan. Imma syaf'un wa imma witrun. Demikian juga ibadah, ada kalanya ganjil, ada kalanya genap. Fayakunul muradu, sehingga yang dimaukan dengan wasyaf'i wal watr, kullu ma kana mahluqan min syaf'in wa witrin. Semua yang dicipta, baik yang genap maupun yang ganjil. Ciptaan Allah yang genap dan yang ganjil. Wa kullu ma kana masru'an, yang kedua setiap yang disyariatkan. Dari tadi ibadah, ya.
Setiap ibadah yang disyariatkan min syaf'in wa witrin, apakah ibadah yang genap maupun yang ganjil. Kalau sholat itu siang itu genap biasanya, malam itu ganjil. Sehingga Rasulullah SAW ketika malam itu tidak bisa sholat witir, beliau jalani di siang hari genap. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu sholat malamnya witirnya itu 11. Ya. Di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan itu genap 11. Ketika ada suatu halangan, maka beliau ganti di siang hari jadi berapa rakaat? 12 ya. Jadi di malam harinya yang genap itu ketinggalan, diganti genap di pagi hari. Misalnya biasa malam hari witir 3 rakaat. Biasanya saya witir 3 rakaat. Maka kalau ada halangan mau diganti di siang hari menjadi berapa? 4. Nah, kalau yang biasa 7 di malam hari atau biasa 5 di malam hari, tinggal genapi, dijalani di siang hari dengan genap. Kalau 5 jadi 6, 7 jadi 8, 9 jadi 10. Wakila ada yang menafsirkan tafsiran ketiga ya. Pertama tadi seluruh makhluk, kedua itu ibadah. Wakila ada tafsiran ketiga bisyaf'i al-khalqu kulluhum. Seluruh makhluk itu genap. Wal muradu bil witri Allah Azza wa Jalla. Yang dimaukan dengan witir adalah Allah. Berarti gimana? Demi seluruh makhluk dan demi Allah. Ya. Nah. Wa'lam anna qawlahu wal witru fiha qira'atan sahihatan. Ketahui pula bahwa ayat wal witru, al witru di sini, wasyaf'i wal watar. Ada 2 bacaan yang benar, keduanya sama-sama benar. Yang pertama dibaca al witru wasyaf'i wal witri, ya. Wawunya di kasroh. Wal watri atau di fathah wawunya. Yakni laukulta, yakni kalau engkau membaca wasyaf'i wal witr, wasyaf'i wal witri, sahha itu benar. Walau kulta wal syaf'i wal watri, kalau engkau baca wasyaf'i wal watri, sahha aidan, ini juga benar. Nah. Faqalu inna syaf'a huwal khalqu. Kembali ke tafsiran tadi bahwa al-syaf'u adalah makhluk, li'annal makhluqati kullaha mukawwanatun min syai'aini. Karena seluruh makhluk itu dicipta, ini berarti tafsiran terakhir ya, asy-syaf'u itu seluruh makhluk ya. Kenapa Allah bersumpah dengannya? Karena seluruh makhluk itu dicipta min syai'aini dari 2 hal. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zaujaini, atau 2 hal berpasangan. Segala sesuatu kami ciptakan zaujaini berpasangan. Wal witru atau wal watru atau al witru huwa Allah. Yang kedua, witir di situ maknanya Allah. Ini berarti tafsiran ketiga tadi, tafsiran terakhir. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau yang ini dalil tafsiran ketiga. Ya, dalil tafsiran ketiga. Asy-syaf'u itu seluruh makhluk. Dalilnya apa? Ini ayatnya. Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Kalau witr itu maknanya Allah berdasarkan hadis
Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun" atau watrun, ya. Sesungguhnya Allah itu water atau witer. Yuhibbul witra. Allah itu mencintai witer, mencintai yang ganjil. Nah. Wa idza kanatil ayatu tahtamilu ma'nayaini. Kalau ayat itu mengandung dua makna di atas, fala munafata bainahuma, maka tidak ada pertentangan, tidak ada yang saling meniadakan. Fal takun likullil ma'ani allati tahtamiluha al-ayat, sehingga makna yang diterima kalau mau memahami ayat wasyafi wal watar bisa bermakna dua tadi atau tiga tadi ya. Karena seluruh makhluk. Kedua itu ibadah. Yang ketiga syafi itu seluruh makhluk, watar itu Allah. Wahadhihi qaidatu fi ilmi tafsir, dan ini kaidah yang selalu beliau terangkan di dalam ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu seperti itu, selama tidak bertentangan, seluruh makna yang bisa dibawa itu bisa diterima, diyakini kebenarannya. Menunjukkan bahwa agama Allah itu luas, ayat dan hadis itu sangat luas. Bisa menjelaskan segala sesuatu. Annal ayata idza kanat tahtamilu ma'nayaini wa ahadu ma la yunafil akhara fahiya mahmulatun alal ma'nayaini jami'an. Ini kaidahnya, bahwa satu ayat kalau mengandung dua makna dan salah satunya tidak meniadakan yang lain, maka bisa dibawa kepada dua makna semuanya. Ayat ketiga ya. Ayat keempat sekarang. Tadi ayat ketiga ya. Wal fajar walayalin asyar wasyafi wal watar. Ayat yang keempat. Wal laili, wawnya masih waw sumpah ya. Demi malam idza yasar, berjalan ya. Aqsamallahu ta'ala, Allah bersumpah bil laili idza yusra, dengan malam ketika malam itu berjalan. Nah. Wasirri huwa as-sayru fil laili. Yasar di sini maknanya berjalan di malam hari. Wal lailu maksudnya malam itu tidak berhenti, tapi berjalan. Wal lailu malam itu yasiru. Malam itu yasirun, berjalan. Yubda'u bil maghrib, dimulai dari maghrib. Malam itu mulai maghrib. Wayantahi bitulu'il fajri, dan berhenti, malam itu berhenti ketika fajar, munculnya fajar sotik ya. Ini sudah dibahas di ayat pertama. Itu batasan malam. Bahwa yamsi zamanan, dia berjalan ya sepanjang masa atau mengikuti waktunya, la yatawaqqafu, tidak berhenti. Bahwa daiman, dia selalu fi siryanin, dia malam itu selalu berjalan. Fa aqsamallahu ta'ala bihi, maka Allah bersumpah dengan malam yang berjalan. Lima fi sa'atihi minal ibadati, karena padanya
pada malam-malam yang berjalan itu banyak ibadah-ibadah. Nah, ibadah-ibadah khusus katanya. Kasolatil maghrib pertama apa? Salat maghrib. Wal isya, salat isya. Wa qiyamul lail. Qiyamul lail. Nah, wal witir, witir. Witir ini salat ganjil ya. Kata Rasul SAW, salatul laili matna matna. Salat malam itu dua-dua tanpa dibatasi. Tapi kalau takut subuh ditutup dengan witir. Wali anna fil laili, yang kedua, pertama tadi apa? Karena pada malam hari itu banyak ibadah-ibadah. Yang kedua, wali anna fil laili, karena pada malam hari munasibatun azimatun, ada perkara yang sesuai yang sangat besar. Apa itu? Wahya annallaha azza wajal yanzilu. Yaitu perkara besar di sini Allah azza wajal yanzilu, turun. Jadi Allah turunnya itu malam. Dari atas arsy ke langit dunia. Kulla lailatin, setiap malam. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yaqa sulusul lailil akhiri, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kan mulai maghrib itu jam 6 ya. Terbit matahari, fajar syutingnya jam 5 ya. Sekarang ya. Jadi sekitar 12 jam. Nah, 12 bagi 3, 4. Nah, 4 pertama dari jam 6 sampai jam 10 ya. 4 kedua dari jam 10 tambah 4 jam 2 ya. Nah, jam 2 itu Allah turun. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika turun ke langit dunia, man sa'alani fa'u'ti. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wa man yad'uni fa'astajibu lahu. Yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Yang istighfar, minta ampun kepadaku, aku akan mengampuni. Padahal hadis jelas seperti ini, tapi banyak orang yang menolaknya. Karena akalnya yang pendek, mengatakan bagaimana malam itu kan katanya Allah di atas. Nah, sementara malam ini tidak ada putusnya. Kan berarti Allah tidak pernah naik kalau Allah turun. Nah, terus yang benar gimana? Ya tetap kita meyakini sebagaimana nas. Allah itu turun ke langit dunia kapan? Setiap sepertiga malam terakhir. Tapi Allah itu juga ada di atas arsy. Bukan berarti Allah itu dua. Tapi kalau dikatakan ketika Allah turun itu arsy-nya kosong. Dan ketika selesai malam sepertiga malam terakhir. Kemudian arsy-nya itu baru Allah di atas. Itu kias dengan manusia. Kias dengan makhluk. Sementara Ahlussunnah tidak pakai kias-kias dalam masalah kita, kembali ke nasnya. Nah. Walihada nakul, dari itu kita katakan, kata Syekh, inna sulusa al-akhirah, bahwa 1/10 malam terakhir itu waktu ijabatin, merupakan waktu
ijabah, waktu pengabulan doa, waktu yang sangat terkabul. Di antara waktu-waktu yang terkabul itu 10 malam terakhir. Banyak kan di antaranya antara azan, iqomah, antara khotib, yang berkhutbah ketika istirahat, selesai sholat, sujud, ketika dalam sujud. Di antaranya ini, sepertiga malam terakhir. Itu kata beliau waktu ijabah. Bayang bagi an yantahizal insan, sehingga hendaknya manusia itu benar-benar menyadari atau memanfaatkan hadhil fursata, ke peluang bagus ini, peluang besar ini. Fayaqumu lillahi azza wajal, hendaknya dia berdiri menghadap Allah yang disebut dengan apa? Yatahajjadu wa yad'ullaha bima syaa. Salat tahajud. Nah, di Rasulullah SAW itu kebiasaannya selesai sholat isya langsung tidur. Hingga di Bulughul Maram Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa bab ada judul babnya makruh tidur sebelum isya, ya. Dan makruh berbicara setelah isya. Disebutkan di tafsir-tafsirnya, tafsir syarah hadisnya bahwa Rasulullah itu selesai sholat isya langsung tidur. Kemudian banyak hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Maimunah, dari Hafsah radhiyallahu anhunna, bahwa Rasulullah habis sholat isya tidur. Nah, nanti seperti separuh malam, jam 12-an beliau bangun. Berdiri sholat sampai tinggal sudus, seperenamnya. Nah, tinggal seperenamnya beliau layang. Nah, tidur dijalani seperenam dari malam itu. Dari setengahnya, kalau jam 12 ditambah seperenamnya berapa? Itu beliau bangun, berdiri, kemudian menjelang subuh sekitar kurang 1 jam atau kurang, beliau layang. Karena diterangkan ketika tidur, bab adab tidurnya itu, beliau tidur dengan miring kanan. Awal tidurnya itu miring kanan dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Nah, tapi nanti setelah selesai sholat malam, setelah selesai witir atau baca Quran, beliau tidurnya bagaimana? Terlentang, kedua kakinya berdiri, kedua tangannya gimana? Dibuat bantal. Kenapa? Diterangkan dalam hadisnya, khawatir nanti tidak bangun, ketinggalan sholat subuh. Jadi hadis-hadisnya lengkap bagaimana cara tidurnya supaya nggak sampai ketinggalan sholat subuh. Nah, maka hendaknya manusia itu memanfaatkan peluang bagus ini, fursah ini, dengan berdiri tahajud, berdoa kepada Allah sesuai apa yang diinginkan. Meminta dari min khairid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. La'allahu yusadifu sa'ata ijabatin. Dengan harapan menyesuaikan atau mencocoki waktu ijabah. Yantafi'u biha fi dunyahu wa ukhrahu. Karena kita tahu doa itu Allah pasti mengabulkannya, dan doa itu
Ada waktu-waktu istijabahnya. Kemudian berikutnya ayat berikutnya ini ayat kelima ya. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr atau lidhi aklin atau lidhi aklin. Pada artikannya, apakah yang demikian ini sumpah yang dipahami oleh pemilik akal? Alam taro, tidakkah kamu melihat kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kamu melihat bagaimana apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad? Iramadatil imad, yaitu kaum Iram yang memiliki tiang-tiang. Al-Khitab di sini, ayat ini ditujukan likulli man yuwajjihu atau yuwajjahu ilaihi, ditujukan kepada setiap orang yang terkena arah dari ayat ini. Nah, hadzal kitabul aziz wa hum al-bashar kulluhum, yaitu siapa yang terkena ayat ini? Semua manusia. Bal wal jin, bahkan jin terkena tujuan dari ayat ini. Yang dituju ayat ini siapa? Walaupun ini yang dibicarakan kaum Ad atau Iram dan kaum Iram. Alam taraka ayyuhal mukhatab, tidakkah kamu melihat wahai mukhatab? Berarti setiap manusia termasuk kita-kita. Bagaimana apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad, Iramadatil imad, yakni malladzi fa'ala bihim, apa yang Allah perbuat kepada mereka kaum Ad. Wa adun, kaum Ad itu siapa? Qabilatun ma'rufah, kabilah yang sudah dikenal di janubil jaziratil Arab, di sebelah barat, di sebelah selatan jazirah Arab. Arsalallahu ta'ala ilaihim hudan alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya yaitu Hud. Nabi Hud diutus ke kabilah Ad. Wa balaghahum ar-risalah, Allah beliau sampaikan, Nabi Hud sampaikan kepada kaum Ad risalah. Walakinnahum atau wabaghaw. Tapi hanya saja kaum Ad itu atau. Bahasa kita ini nambeng, cengkal. Nolak, hatinya keras. Wabaghaw, melampaui batas. Wa qalu, kaum Ad mengatakan, man asyadda minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Tadi ya, iramadatil imad, karena dia bisa membuat bangunan-bangunan yang kokoh dengan memahat gunung-gunung menjadi bangunan istana-istana yang kokoh. Sampai dengannya ya mereka ini sombong. Tidak ada yang lebih kuat dari kami. Maka Allah jawab, alam yarau, tidakkah mereka melihat annallaha alladzi khalaqahum, bahwa Allah yang menciptakan mereka kaum Ad. Huwa, Allah itu asyaddu minhum, lebih kuat dari mereka, dari kaum Ad. Nah, asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka menolak atau menentang ayat-ayat kami. Surah Fussilat ayat 15. Fahum iftakharu fi quwwatihim, mereka ini sombong berdasarkan atau mengandalkan kekuatan mereka. Nah, itu kadang orang kalau tidak menyadari bahwa karunia yang diberikan itu semata-mata karunia. Dirinya sendiri sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak ada daya ya.
Seperti yang sering kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billah. Mereka mengira kekuatan itu dari dirinya sendiri. Walakin Allah Azza wa Jal bayyana annahum du'afa. Tapi Allah terangkan bahwa mereka itu apa? Du'afa. Amama quwwatillah, di hadapan kekuatan Allah. Walihadza qala, dari itu Allah mengatakan, nah, awalam yaro annallaha alladzi khalaqahum. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan mereka? Wa abbara wallahu alam biqauli alladzi khalaqahum. Maka ungkapan Allah yang telah menciptakan mereka liyubayyina du'fahum, menerangkan kelemahan mereka. Wa annahum jalla wa ala aqwa minhum, bahwa Allah azza wa jalla yang lebih kuat dari kaum Ad. Li'annal khaliqa, karena namanya pencipta, aqwa minal makhluk, lebih kuat daripada yang dicipta. Annallaha khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Allah yang telah menciptakan mereka, dan Allah itu asyaddu minhum quwwah. Allah lebih kuat dari mereka. Maka nabi ayatina yajhadun. Fa arsalna alaihim rihan, maka Allah mengutus kepada mereka tentaranya berupa rih. Apa ini? Angin ya. Sor-soron yang kencang. Bi ayyamin nahisatin liyudhiqahum adzabal hizi, untuk agar mereka merasakan azab yang menghinakan. Fil hayati dunia, di dunia. Buah dari apa nih? Kesombongan. Wal adzabul akhirati ahza, dan adab akhirat itu lebih menghinakan lagi. Wahum la yunsarun, mereka tidak mendapat pertolongan. Walladzi fa'alallahu bi'ad, dan apa yang Allah lakukan, Allah perbuat kepada kaum Ad. Annahu arsala alaihim rih, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Ad rihal akim. Rihal akim itu maksudnya angin yang bunting, angin yang mandul. Karena dikira oleh kaum Ad ini akan turun hujan, barokah turun. Nah, dianggapnya ternyata malah kering dan menyiksa mereka. Sakharaha alaihim, menimpa mereka, menerbangkan mereka sab'ana layalin wa thamaniyati ayyamin, selama 7 malam 8 hari. Fataror kuwa fiha sor'a ka'annahum a'jazun lin khawiyah, maka kamu lihat mereka itu sor'a, terlempar kemudian jatuh, a'jazinahlin khawiyah, seperti pohon kurma. Nah, orang-orangnya seperti pohon kurma. Pohon kurma itu enggak ada kepalanya. Orang jatuh kepalanya dulu, hilang kepalanya. Fa'asbahu la yura illa masakinahum, maka penduduk kabilah Ad tidak ada orangnya kecuali tempat tinggalnya saja. Karena mereka ditimpa adab yang pedih selama 7 malam 8 hari. Wahadal istifham alladhi laffatillahi fihi an-nadru ila ma fa'ala biha ulai yuradu biha al-i'tibar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tanya, apakah kamu tidak melihat apa yang Allah perbuat? Nah, ini agar manusia itu benar-benar perhatian dengan ungkapan, agar manusia itu mengambil iktibar, yakni iktabiru. Iktabiru itu ambillah pelajaran.
Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, kan banyak sekarang orang kuat sampai karena kekuatannya sombong. Maka yang demikian sama dengan kaum Ad. Ayyuhal mukadzibu, wahai para pendusta, lirrasuli Muhammad SAW. Tidak mau ikuti Rasul karena kuat. Biha ulai kaifa udiku hadzal adab. Bagaimana mereka kaum Ad itu di dirasakan kepada mereka adab ini, adab yang pedih ini. Nah, waqad qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan wa ma hiya minadz zalimina biba'id. Azab-azab itu tidak jauh, dekat maksudnya kepada kaum yang zalim. Nah, siapapun orangnya, jangan kaum Ad, kabilah kaum Ad maupun kita-kita ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini ayat iramnya belum. Dan menambah ilmu yang bermanfaat. Nah, dan semoga Allah SWT menghindari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT, serta menghapus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai dan diridhoinya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.